Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suhenda, Ketua Umum LSM Gerak, menyikapi perihal permasalahan Oknum Habib dan keluarganya mempersekusi Ustadz Hasan semakin panas. Demi Allah, biar mata saya dibutakan dua-dua ya Allah, dan saya punya turunan ya Allah. Kamu cium Quran ini, kamu rasain nanti akibat. Saya sombong, saya S2, saya filosofi usul. Tidak pernah kamu mau melacur, mau judi, mau mabuk. Tidak ada urusan, saya tidak pernah urus kamu. Pernah saya tanya kamu? Pernah saya urus kamu? Tidak, coba saya tanya. Coba ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong. Jangan panggil Ustaz. Sebejat-bejatnya abaib, ini satu abaib dikali 40 ulama, lebih puluhan ulama. Antum itu belajar di mana? Kamu udah anak saya tabas gebuknya lagi, goblok. Oknum tersebut mencari-cari pembenaran demi sebuah video yang telah tersebar luas di seluruh jagat raya media sosial di dunia ini. Seyogianya pembenaran yang dilakukan oleh Oknum Habib tersebut sangat tidak mengurangi dan tidak menjadikan dasar hukum untuk mematahkan apa yang telah dilakukannya kepada Ustadz Hasan. Tidak mematahkan unsur pidana, tidak mematahkan unsur undang-undang IT, tidak mematahkan unsur persekusi di mata hukum. Karena semakin banyak pembenaran yang disampaikan oleh oknum tersebut, akan semakin terlihat kelemahannya di mata hukum. Dan akan memperuncing keadaan yang seakan-akan saat ini juga sudah sangat runcing dan panas sekali. Mengawal kasus dan perkara Ustadz Hasan yang dipersekusi oleh Oknum Habib dan keluarganya, itu segampang kita menyedot rokok, segampang kita minum air kopi dalam seruput gelas. Karena fakta hukum yang ada saat ini adalah pembuktian, dan pembuktian tersebut sangat jelas sudah terlihat dan sudah sangat dipahami oleh pihak penegak hukum. Apalagi seakan-akan oknum tersebut mendapat sebuah spirit dengan adanya rekan kita dari channel sebelah, channel YouTube
yang masuk ke ranah oknum tersebut untuk klarifikasi. Itu seyogyanya malah membuka aib sendiri dan membuka kelemahan sendiri, melebarkan semua perkara yang terjadi terhadap pihak-pihak lain. Frame demi frame kita akan buka apa yang telah disampaikan di dalam video yang tersebar luas di masyarakat. Kita kupas. Ustadz tersebut datang ke rumahnya dalam keadaan sakit. Seyogianya, kalau seandainya ada permasalahan, tunggulah si Ustadz Hasan tersebut dalam keadaan sehat. Tapi apa yang terjadi? Dengan gagahnya, dengan powernya, dengan S2-nya, dengan kealimannya, dari keluarga tersebut memberondong Ustadz Hasan seakan tak berdaya, dalam keadaan lemah, orang sakit, pikirannya juga akan ikut sakit. Camkan itu. Satu, itu merupakan bagian dari persekusi. Selanjutnya, menyumpahi seorang Ustadz Hasan. Dia dengan luar biasa diberikan Al-Quran untuk bersumpah dengan dan atas nama Allah. Kalau seandainya mau tabayun, jangan ada jebakan seperti itu. Kenapa Anda memperlihatkan pembuktian tersebut kepada orang-orang yang ada di sana, termasuk kepada pemerintah desa yang hadir di sana, yang tercakup di dalam sana? Ada kepala desa, ada BPD. Kalau Anda punya pemikiran jernih dan punya pemikiran adab Islam, tabayun itu bagaimana? Jangan langsung sumpah menyumpah serapah. Nggak bakal kena, nggak bakal kena, Pak Ustadz, tenang. Bisa terjadi hal ini akan makin buruk terhadap oknum Habib tersebut dan keluarganya. Percaya itu. Karena Anda Ustadz itu dijebak. Bukannya ingin tabayun, bukannya ingin berbaik-baik. Kalau seandainya hal tersebut Anda benar ingin tabayun, perlihatkan dong. Tetapi sejujurnya memang Ustadz Hasan tidak pernah membuat statement sendiri di media sosialnya, di wadah media sosialnya, bahwa Habib Rizik itu merupakan Habib cabul. Itu tidak pernah. Nih, ini sudah masukin jebakan Batman Anda. Dan itu akan menjadi bumerang terhadap diri Anda sendiri. Unsur kesengajaan menjebaknya sudah ada. Bukan mau tabayun, bukan mau baik-baik kalau seperti itu. Saya Ahmad Suhenda SPD, Ketua LSM Gerak, yang tidak tahu alif bingkang-bingkang saja mengerti akan hal itu, Bib. Dan jangan lupa bahwa Subang itu kompak, Subang itu baik, Subang itu selalu mengedepankan
makna Siliwangi, silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih wawangian. Tetapi kenapa Anda tidak punya makna tersebut terdapat di dalam hati? Jangankan dulu ke Islamnya, ke kemanusiaannya itu aja. Kalau tidak ada unsur jebakan, tidak akan mungkin seperti itu. Bahwa saya mau ke masjid dulu, mau wudhu. Tetapi setelah itu Ustadz Hasan pergi, Anda memperlihatkan hal tersebut. Sementara di dalam konten tersebut, di dalam media tersebut, nama itu bukan nama Anda. Bisa jadi itu jebakan Anda. Tuh. Selanjutnya, Anda tidak pernah mau mencari-cari, mau menodai, mau membuat sakit hati para ulama, para kiai, para ajengan. Kata siapa, Bib? Jelas-jelas di situ udah ada, premnya itu udah ada. Kalau mau dibuka, dikupas nih, apa yang terjadi? Anda bilang, Ustadz apa kamu? Ngaji di mana kamu? Mondok di mana kamu? Apa itu tidak mencederai? Di mana Ustadz pernah mondok? Di mana Ustadz pernah ngaji? Itu melecehkan, Bib. Melecehkan tempat di mana Ustadz menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, bagian dari pengurus Ponpes Al-Hikamu Salafiyah Cipulus, kita sudah koordinasi, sangat-sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Habib. Pak, jelas kan? Sudah terlihat. Selanjutnya, kupas-kupasan. Saya dengan kesadaran sendiri mengklarifikasi ini agar tidak ada sesuatu hal yang membuat resah dan gaduh lagi terhadap warga Nahdlin, warga Muslim Indonesia, dan yang lainnya. Apa itu? Dengan terjadi Anda mengklarifikasi lagi, datang sebuah channel YouTube ke sana, itu membuka lagi, Bib. Membuka perang semakin terbuka. Di mana akhlakul karimahnya? Saya sekali lagi ngaji hanya ngedapang, Bib. Tapi etika dan estetika, adab masih tetap bisa dikedepankan. Saya can hideng, Bib, masih gondrong, masih mampu menghargai setiap apa yang dilakukan orang walaupun ada dalam salah. Kalau memang benar hal itu menodai Anda, kenapa tidak dilaporkan? Hah? Kenapa tidak dilaporkan? Ini negara hukum, Bib. Ini negara hukum. Siapapun yang melanggar hukum akan ditindak oleh pihak penegak hukum. Anda katakan di dalam klarifikasi, saya tidak ingin menyakiti Ustadz Hasan. Apa yang dilakukan di dalam video tersebut, Bib? Anda emosionalnya hampir 360 derajat, bagaikan gunung meletus.
Emosional Anda tidak tertahan. Apa bisa seperti itu? Apalagi itu yang perempuan, entah siapa itu namanya, entah siapa itu orangnya, adabnya di mana? Menyiramkan air kepada Ustadz Hasan yang sudah dipersekusi oleh keluarga Anda. Dengan sendirinya Anda memvideo, dengan sendirinya Anda menyebarluaskannya. Apa itu tidak melanggar hukum, Bib? Jelas itu, Bib, melanggar hukum. Itu kena, Bib. Biarkan penegak hukum yang akan menerapkan pasalnya. Dan kami akan senantiasa mengawal demi tegaknya hukum di Republik ini kepada siapapun. Walaupun Anda Habib umpamanya, tetap kita akan dorong. Saya bagian satu alma mater dengan Ustadz Hasan. Saya bagian warga Nahdlin di Kabupaten Subang. Saya bagian warga masyarakat Kabupaten Subang merasa terhina oleh sikap dan perilaku Anda, Bib, yang tidak mencerminkan kehabiban. Begitupun juga dengan keluarganya. Kami keluarga besar LSM Gerak senantiasa mendorong, senantiasa mengawal atas hal ini terhadap pihak penegak hukum. Hanya segini kan? Kata siapa, Bib? Sandal Anda itu keras kena. Apa di sana Anda tidak melecehkan simbol pemerintahan? Sangat jelas Anda telah melecehkan simbol pemerintahan. Di situ ada kepala desa, Anda tidak menghargai kepala desa. Menjadikan kepala desa menjadi bingung karena semua warganya. Untung kepala desanya baik. Kalau masih cadhideng kayak saya, apa yang terjadi? Meja hancur tuh, Bib. Minimal meja lah. Dan untungnya Ustadz Hasan sedang sakit. Kalau seandainya Ustadz Hasan dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan normal, apa yang terjadi, Bib? Kalau sama-sama ikut melayani emosional Habib, emosional keluarga Habib. Luar biasa. Luar biasa. Mencari pembenaran, terus mencari pembenaran. Tetapi fakta hukum telah jelas itu di videonya. Kami tidak akan segan-segan. Walaupun saat ini Ustadz Hasan telah menguasakan semua perkara tersebut kepada salah satu lawyer, kepada salah satu lembaga bantuan hukum. Kita warga masyarakat Subang akan terus mengawal sampai sejauh mana penegakan hukum terjadi, penegakan hukum ditegakkan demi keadilan yang berketuhanan itu. Prem demi prem akan saya buka terus, akan kupas terus. Tabayun katanya ya, tapi tidak mencerminkan adab dan etika orang muslim. Banyak di konten saya juga netizen yang non muslim memberikan sebuah tanggapan yang notabene tanggapan tersebut sangat menyakitkan terhadap orang muslim karena kelakuan dan tingkah Anda sendiri dan keluarga Anda yang tidak mencerminkan muslim sejati. Mencari pembenaran untuk kebenaran isi dalam video itu sangat mustahil, Bib, karena penegakan akan segera dilakukan, terutama persekusi yang dilakukan oleh keluarga Anda dengan unsur sengaja.
Kenapa saya katakan ini unsur sengaja? Dikarenakan posisinya Anda merekam sendiri, Anda dengan keluarga Anda merekam sendiri dan disebarkan pada publik. Diintimidasi, dihina, dicaci, dimaki. Anda tidak menganggap Ustadz Hasan itu sebagai manusia. Habib katakan, kita sudah berpelukan, kita sudah apa? Itu karena intimidasi, Mib. Siapa yang tidak mau akan terjadi seperti itu? Karena tekanan. Habib perlu mengetahui syarat terjadinya kesepakatan perdamaian dalam kedua belah pihak harus sehat lahir dan batin. Apakah Ustadz Hasan sehat? Tidak, Bib. Dan itu tidak sah menurut hukum. Memalukan dan memilukan. Saya awal sebatas mendorong bagaimana caranya penegakan hukum bisa ditegakkan atas apa yang terjadi dan dilakukan oleh Habib dan keluarga. Tetapi saat ini saya akan buka frame demi frame. Dan maksud dan tujuan Anda apa? Sampai menyumpahi keluarganya Ustadz Hasan yang tidak punya dosa di dalam hal ini, apalagi anak turunannya. Anda sudah membuka perang terbuka. Saat ini umpamanya masih bisa menghargai Habib. Suatu saat nanti bagaimana itu anaknya? Bagaimana itu cucunya? Apa tidak akan terluka kalau melihat video-video ini yang Anda sebar luaskan itu? Sangat terluka, Bib. Dan hukum belum tentu bisa menjaganya hal tersebut. Karena pemikiran orang dalam satu darah pun berbeda, Bib. Apakah akan mengikuti dalam pernyataan tersebut? Apakah akan mengikuti semua yang Habib mau? Tidak, Bib. Semoga video ini bisa ditonton oleh Habib. Dan coba saya akan tag agar bisa ditonton oleh Habib. Saya orang yang sangat mencintai Habibullah, sangat mencintai ulama, sangat mencintai ustadz, kiai dan ajengan. Karena itu merupakan panutan saya. Tetapi diantaranya Habib bukan dari bagian yang saya panuti. Apa tidak merasakan Habib akan anak-anak yang merasa ikut sakit karena tidak bisa diajarkan mengaji oleh Ustadz Hasan, yang awalnya udah agak mending, tetapi setelah terjadi video yang Habib sebarkan, diduga oleh Habib disebarkan dan atau keluarga, semakin drop sampai dirawat mulai dari PPN sampai Siloam. Dan saat ini warga masyarakat Subang merasa gaduh, merasa ikut sakit. Di mana-mana deklarasi terjadi, di mana-mana. Dan hari ini pun ada kelompok masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan ini. Karena siapa itu? Itu karena ulah Habib dan keluarga yang tidak mencerminkan Muslim sejati, yang sangat melecehkan orang Subang, yang sangat melecehkan Islam itu sendiri. Tetapi ceritanya lain kalau seandainya hal tersebut tidak dipublikasikan. Inilah adab di mana, etika di mana.
Katanya S2. Tapi mana? Saat ini saya ada untuk Ustadz Hasan, untuk Islam, untuk Nahdliyin. Walaupun tidak ada di dalam bagian kuasa hukum, akan terus saya mendorong penegakan hukum yang terjadi. Penegakan hukum terhadap oknum Habib yang mempersekusi Ustadz Hasan dan pemukulan terhadap Ustadz Hasan, serta melakukan tindak pidana lain terhadap Ustadz Hasan. Terima kasih. Semoga menjadi perhatian. Kami meminta atas nama keluarga besar LSM Gerak teruntuk penegak hukum di Republik ini untuk segera menegakkan hukum demi keadilan. Proses penjarakan termasuk keluarganya. Demi apa? Demi tidak terjadi lagi persekusi dilakukan kepada orang yang lemah di negeri tercinta kita ini. Saya sangat percaya kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Menyinggung sedikit waktu di zaman Kapolri Jenderal Tito Karnavian, persekusi adalah menjadi prioritas penanganan di negeri ini. Semoga hal ini terus bisa dilakukan sampai saat ini. Kami percaya terhadap Bapak Kapolri, terhadap unsur Kepolisian Republik Indonesia di bawah naungan Polda Jabar, di bawah naungan Polres Subang. Kejadian ini akan segera ditegakkan demi keadilan, akan segera diproses demi keadilan. Terima kasih. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.